Yo Chelsea fans, balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di channel Bridge of Blue. Kali ini gue ada seorang tamu dan pembahasan kali ini spesial ya buat edisi video kali ini. Gue akan membahas transfer termahal Premier League di musim depan ya berarti ya, 2025-26 bersama Jerry Julian, salah satu halo guys, fans Liverpool. Udah rame di TikTok deh, jadi coba kalian follow aja. Apa Jer? di Juliano Sports. Kalau di Instagram boleh cari Jerry JLM. Ya. Instagram Jerry JLM ya. YouTube juga ada ya? YouTube nggak usah dulu lah, belum rame nggak apa-apa. Ya. Nanti kalau udah mulai rame kita boleh lah guys dinaik-naikin YouTube-nya. Oke, jadi Jerry ini adalah salah seorang pengamat muda yang apa ya? Menurut gue secara data cukup komprehensif, makanya gue bawa ke sini. Kita akan bandingin kira-kira Florian Wirtz ini apakah flop di musim pertamanya ya di Premier League, ataukah dia bisa berkembang dengan baik. Dan kita akan bandingin dengan penggawa-penggawanya Chelsea, yaitu Enzo Fernandez dan Moises Caicedo ya. Kita mulai aja videonya ya. Buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini supaya YouTube makin cinta sama Bridge of Blue. Siap. Ya, come on Blues. Jadi Premier League lagi digemparkan ya dengan kehadiran salah satu pemain termahal juga ya. Berarti nomor satu sekarang kan? Udah jadi nomor satu di Inggris. Di Inggris ya. Di Inggris. 116 ya. 116 udah sama add-ons. Oke. Berarti add-onnya apa nih? Dia kalau berhasil menang apa gitu ya? Enggak, memang udah add-on saja itu teman. Oh, jadi dia tinggal tunggu waktu, dia akan mendapatkan transfer itu ya, Leverkusen ya. Betul. Oke, berarti peringkat kedua ada Enzo Fernandez ya. Kalau kita lihat data, terus peringkat ketiga itu Jack Grealish. Ya, terus ada Declan Rice sama Moises Caicedo ya. Nah, di segmen kali ini gue bakal bahas singkat lah ya, mungkin ya. Detail-detail dikit juga nggak apa-apa mengenai transfernya Florian Wirtz ini ke Liverpool. Ya. Nah, menurut lu kenapa baru ditransfer di musim ini? Karena kan sebenarnya dia bagusnya di musim sebelumnya ya. Pas Invisible-nya Bayer Leverkusen kan. Nah, itu gimana tuh kalau lu lihat? Kalau menurut gua dan setahu gue ya seharusnya, maksudnya Xabi Alonso kan juga narasinya dia bakal pindah udah dari musim lalu ya. Dari setelah Invisible udah ada rumor paling kencang, malah seingat gua rumor musim lalu tuh mau ke Liverpool awalnya. Ya. Karena kan Jurgen Klopp mau keluar, udah announce keluar. Tapi ternyata menuju akhir musim 23-24 Arne Slot masuk. Ya. Madrid juga masih ngasih Ancelotti kesempatan semusim. Ya. Dan akhirnya padahal rumor Brazilnya juga udah ada juga kan, iya. Musim kan. Malah ada rumor Italia juga waktu itu sempat. Iya. Tapi ternyata Alonso-nya stay. Dan Alonso stay menurut gue itu salah satu faktor terbesar juga si Florian Wirtz-nya bertahan ya. Karena ya pemain kunci mungkin yang bisa kita hitung Florian Wirtz, Jonathan Tah, Frimpong sama Grimaldo kali ya. Iya. Dan kelihatan setelah si Alonso-nya keluar musim ini, pemain kuncinya juga udah pada perlahan-lahan keluar semua bang. Iya. Frimpong udah ke Liverpool, Wirtz ke Liverpool, Tah ke Bayern. Frimpong udah here we go juga ya. Udah awal malah ya. Dia paling pertama ya dari. Pertama ya. Yang terakhir Kerkes ya. Sekarang udah Kerkes. Aduh, serem nih guys. Juara lagi guys. Belum tentu. Jadi gue sempat membahas soal transfer pemain ya. Ranking possibility transfer Chelsea yang sampai saat ini belum ada satupun yang kejadian sebenarnya. Karena baru Delap doang kan yang masuk. Ya, tapi gue melihat progres transfer dari tim-tim lain ini gila banget. Manchester City, Liverpool ya. Terus MU mungkin belum lah ya, MU terutama Manchester City, Liverpool, Arsenal. Zubimendi tuh udah belum sih? Zubimendi masih belum here we go kan? Belum here we go juga. Tapi udah 100% mungkin udah oke lah ya kali udah hampir 100% seharusnya ya buat pindah ke Arsenal. Tapi yang mungkin memang paling kencang sekarang City sama Liverpool karena udah dapet 3 pemain. Iya, itu sih menurut gue serem banget. Dua tim ini kemungkinan. Jadi gini guys, kalau lo mau jadi salah satu fans yang memang kira-kira tim lo ini bisa bertahan apa enggak, lo juga harus lihat transfer pemain dari sebelah-sebelahnya. Kira-kira progresif transfernya ini seperti apa. Kalau kayak Manchester City kayaknya
gue melihat musim depan ada sedikit ini sih perubahan taktikal dari iya Pep Guardiola kayaknya ya, karena yang dia transfer ini dia kayaknya mau main langsung ke direct ball deh. Gue udah gak mau basa-basi lagi sekarang. Karena datangin pemain kayak Ait Nouri, ya, si Cherki. Iya, terus tengahnya juga kan. Tadinya malah Fritz kan yang diincar. Iya, Fritz diincar paling pertama. Iya, tapi ternyata kayaknya ada perubahan. Udah kita lupain Fritz, kita datengin pemain Indonesia. Iya. Sama Cherki juga bang. Iya, Cherki malah awal Cherki Liverpool tuh loh. Iya, kencengnya. Iya. Malah tukeran rumornya. Cherki itu dia main nomor 10 ya? Nomor 10. Tapi keren sih dia. Tapi keren karena pertama versatile. Iya, versatile dan banget. Ya teknikal juga. Iya benar. Tipe-tipe yang jago dribbling gitu lah. Tapi Florian Fritz ini juga kalau gue lihat pertandingannya sih gila sih. Gila. Dia bisa keep ball, dia bisa duel one-nya juga gede secara statistik. Iya, dia jago main di tight space juga. Iya. Sempit jago banget. Nah, itu kayaknya yang mau dimajuin sama Arne Slot ya. Yap. Jadi kayaknya trapping high pressure taktik ini bakal jalan banget ya. Jalan banget. Ya. Ditambah karena Szoboszlai kan kayaknya nggak bisa tuh. Wah, Szoboszlai nggak tahu kenapa di Liverpool kalau main gitu susah banget. Iya, progresnya turun deh. Progresnya turun, ditambah mungkin karena peranan nabrak juga ya. Iya. Kalau kita bisa lihat di Bundesliga sama Hungaria kan dia tipe-tipe pemain yang diandelin, bola semua dari dia ditaruh di nomor 10 jadi free roam gitu bang kemana-mana. Oh. Meanwhile kalau si Szoboszlai di Liverpool, apalagi di bawah di bawah Jurgen Klopp waktu itu bener-bener cuma dijadiin pressing machine aja. Iya. Pressing. Kayak itu ya, apa Weghorst kalau di MU dari depan lu udah press waktu dari itu depan udah press, terus Szoboszlai juga bantu ke kanan paling sering, sisinya Trent Alexander kan. Tapi ya untungnya dia waktu itu banyak GA juga, jadi banyak lumayan. Ya, apalagi musim ini ya, ini belakangan tuh udah mulai naik tuh. Udah mulai naik lagi. Udah mulai naik. Nah, tapi dengan masuknya si Florian Fritz ini akan ada apa ya? Tersingkir siapa nih kira-kira? Kalau yang kita tahu rumor yang tersingkir kan kemungkinan besar 3 ya. Paling memungkinkan Szoboszlai di nomor 10. Nomor kedua Gakpo di sisi kiri, sama mungkin ada rumor kecil juga katanya bisa dijadiin false nine di Liverpool. Gakpo. Bukan, Virusnya jadi false nine karena kan Nunes pindah. Jotanya injury prone. Jadi kayak semi Firmino lah ya. Semi Firmino ya, tapi kayaknya kalau menurut gue dari fans Liverpool kemungkinan besar tetap Szoboszlai diganti. Iya, karena kan kompetisi banyak juga ya. Banyak. Iya, jadi Virus nggak selalu main, tapi jadi bisa ngasih kesempatan buat Szoboszlai juga. Oke. Tapi kalau menurut lo sendiri nih, secara kalau gue pribadi menilai transfernya Florentino Fritz ini Florian ya. Florian Fritz ini nggak terlalu, harusnya sih harganya nggak segitu kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue pribadi karena dia bawa Bayer Leverkusen ini untouchable ya di musim 23-24 terus jadi juara setelah lama banget lah ya. Iya. Pertama kali juara Bundesliga malah. Iya. Karena sebelumnya Bayer Leverkusen kan. Neverkusen. Karena nggak pernah juara. Iya betul. Iya. Jadi ada nickname itu Bayer Leverkusen. Liga gitu kan UCL juga. Iya. Tapi emang Bayer Leverkusen ini melahirkan pemain-pemain yang luar biasa sebenarnya. Kayak terutama Chelsea. Michael Ballack ya? Michael Ballack iya. Gue pikir lo mau ngomongin si Snake yang sekarang udah ada di Arsenal. Tapi ular. Tapi menurut gue, kalau gue pribadi menilai kayaknya Florian Fritz ini akan kesulitan di Premier League. Di musim pertamanya karena kalau berdasarkan historical yang terjadi, Ballack tapi dia masuk ke Chelsea itu dia udah matang banget di umur 30 kalau nggak salah. Dia datang ke Chelsea, dia udah mateng, dia udah modern, permainannya juga udah ready lah, more than ready menurut gua. Tapi di 5 tahun terakhir transfer pemain dari Jerman ini ya, yang nationally Jerman ke Premier League ini adaptasinya menurut gua sulit. Karena Chelsea sendiri kan waktu zamannya Lampard itu kita juga banyak waktu pemain Bundesliga lagi naik-naik daun. Havertz ya? Iya, Havertz, Timo Werner. Iya, dua-duanya kita ambil semua dari Bundesliga. Tapi pas di Chelsea, wow. Mengecewakan banget menurut gua dengan nilai transfer yang fantastis pada saat itu kan. Apalagi Havertz 86 juta cuy. 86 juta. Tapi kan
balik modal. Ya karena ada tetangga baik yang selalu menerima sampah-sampah. Ya. Bukan ngambil sisaan sampah ya. Ya, tapi itu menurut gue itu karena belum ada pemain yang di top tier klub ya dari Jerman yang masuk ke Prem itu bisa langsung gacor. Oke. Tapi gue nggak tahu, mungkin temen-temen yang nonton bisa kasih di kolom komen ya. Ada nggak kira-kira pemain yang gue tahu? Pascal Gross di Brighton waktu itu ya. Iya, dari Brighton. Ya, itu kan dia dari Bundesliga juga. Nah, itu juga langsung nyetel tuh nomor 10 dan dia impact-nya luar biasa pada saat itu. Sekarang udah balik juga ya ke Bundesliga ya? Udah balik ke Bayern Munchen kalau nggak salah ya. Nah, di sisa itu gue nggak ngelihat progres permainannya Bundesliga ini bisa langsung berkembang di Premier League. Menurut lu gimana? Kalau menurut gue itu ada sisi kualitasnya. Kualitas dari pemain yang dipilih. Kayak mungkin di Bundesliga bisa bagus ya. Kualitasnya kurang apa cuy? Pada saat itu di Leverkusen gila iya sih, tapi tetap kita kan bisa nilai pemain ya bang ya, secara kualitas. Tetap kurang lah bang, masa Havertz, Werner, ya kelihatan lah sekarang mediocre bang. Ya kalau Werner emang dia kayaknya kebantunya banyak support system pada saat itu ya di Leipzig. Di Leipzig. Terus Havertz itu bener-bener menurut gue memang ketahuan sisi mediocre-nya aja kayak gue sebagai fans Liverpool gue juga bisa nyebut ini Szoboszlai. Pindah dari Leipzig juga. Di Leipzig gila bang. Iya, tapi begitu ke pindah ke Premier League ya kelihatan maksudnya nggak semewah itu. Maksudnya memang bagus, tapi nggak yang level world class. Dan menurut gue Florian Wirtz ini udah levelnya world class dan udah siap di Premier League. Iya. Kenapa lu bisa bilang dia world class? Pertama, dia main di tim jelek pun masa kalau ada yang bilang kayak tapi kan Werner juga main di Leipzig terus bagus, sebagus-bagusnya dia nyampe mana sih bang? Iya. Kalau menurut gua, ini pendapat pribadi gua ya, terserah lu mau nolak atau gimana. Kalau Florian Wirtz ini menurut gua udah siap banget karena kita bisa lihat kualitas di Leverkusen. Ada pemain yang bagus-bagus juga kayak Grimaldo, Frimpong, ada Jonathan Tah, tapi ya Wirtz paling stand out, paling jadi jago di sana. Dan di timnas Jerman juga yang full of superstar, dia bisa stand out juga di timnas Jerman. Jadi secara mental menurut gue udah jadi walaupun masih muda. 22 kan dia? 22. Dan kita bisa lihat kualitasnya dari semua. Dari sisi playmaking-nya, tapi golnya juga secara skill gue akuin dia jago banget. Secara skill gue melihat dia permainannya ada unsur-unsur Hazard juga dikit ya. Kalau gue lihat cara dia main, cara dia keeping ball, cara dia dribbling, cara dia ngelewatin orang-orang itu, feel-nya tuh, vibe-nya tuh straight banget lah gitu. Itu yang gue suka sebenarnya dari salah satu pemain ya. Dan finishingnya juga bagus. Yes. Karena kan ada shooting, dia bisa shooting dari luar kotak penalti jauh gitu ya. Dan dia juga GA-nya bagus kan, dia double digit semua kan di musim lalu ya. Kalau nggak salah ada 11 sama 12 assist ya. 11 gol, 12 assist di musim lalu. Tapi balik lagi sih sebenarnya di Prem ini, gue bisa bilang bahwa setiap musim itu klub ini tuh kayak kuliah. Lo ada pemain baru jago, lo dibiarin jago 1, 2, 3 game, abis itu lo mati kalau lo nggak bisa berkembang. Adaptasi ya? Ya, jadi fit in play. Lo satu fit in play di Leverkusen, tuh lo bagus. Lo bisa survive dengan cara permainan itu di 20 game. Tapi di Prem tuh nggak mungkin. Lo memainkan permainan kayak gitu 3 game, 4 game, udah ada yang bisa ngelock lo. Abis itu lo harus cari cara yang lain. Nah, menurut lo, si Florian Wirtz ini bisa nggak dia mengembangkan permainannya selain pakem yang udah dia punya ya sekarang dengan cara permainannya gitu? Menurut gua kualitas dia cukup ya bang buat adaptasi gitu karena banyak jalan ya. Maksudnya dia karena versatile dia bisa main di mana aja. Masa lah beberapa match pertama dia main di nomor 10. Dan kalau memang nggak works bisa dipindahin ke kiri. Di sisi kiri. Karena emang secara heatmap musim lalu dia juga banyak ngelebar ke kiri sih. Ngelebar ke kiri dan mungkin main di sayap. Tapi kalau wing play dia memang jelek, dia bisa main inverted. Karena ada dari belakang Kerkes nanti siap bantu. Iya. Masa kalau dulu kan ada Robertson. Robertson sama Kerkes menurut gua tipe permainannya. Tapi Robertson drop ya sekarang udah sulit ya. Selama 2 musim udah drop tapi musim karena injury waktu itu ya. Iya. Cederanya parah dan Kerkes menurut gua siap menutup sisi overlapnya dari sisi kiri. Jadi Fritz
di wing play nggak usah terlalu ribet, bisa main inverted juga. Dan kalau memang nggak works lagi, bisa dijadiin false nine. Ya, Karena di Leverkusen udah terbukti sistem 2 striker berjalan. Jadi siapa strikernya yang gede itu satu lagi tuh? Si Boniface. Ya. Jadi menurut gua banyak cara buat mainin Fritz ini dia di Liverpool. Tapi kalau lu lihat Arne Slot sendiri, dia tipikal yang selalu ini gak sih? Template. Iya, template. Gue pengennya gini. Biasanya kan pelatih pasti di setiap match itu paling nggak dia menyiapkan 2-3 formasi ya. Betul. Transisi menyerang, transisi defense, ya kan, set up play. Kira-kira mana yang works di pertandingan itu dipakai. Nah, menurut lu si Arne Slot ini musim depan bakal kayak gimana nih approach-nya? Menurut gua kalau dari sisi approach-nya, tapi sebelum itu musim lalu lu melihat dia tuh pelatih yang template atau dia cukup itu agile buat lumayan fluid bang, lumayan cair karena dia punya template sendiri. Mungkin kita ambil di atas kertas 4-2-3-1. Tapi banyak formasi-formasi pas lagi bertahan. Ada beberapa match yang bisa diganti cara formasinya. Mungkin paling gampang kita bisa lihat, kalian buat yang nggak tahu nonton match Liverpool lawan Madrid kemenangan 2-0 di group stage UCL, kita bisa lihat sisi depan, sisi nomor 9 itu jadi Szoboszlai bang yang main, false nine. Jadi benar-benar se-fluid itu, dan Arne Slot adalah manajer yang lumayan adaptif dan reaktif. Jadi nggak selalu template dan bisa berkembang, dan nggak keras kepala juga, karena kita bisa lihat kalau di Premier League ada Guardiola, Pep di awal-awal musim kemarin jatuh banget. Karena kekerasan kepalanya. Dia mau ngubah sistemnya, tapi dia dapat ilham dari situ. Betul. Musim depan nih ngeri banget. Jadi yang awalnya dia mabok possession base-nya, keras kepala, sekarang udah dihantam kenyataan ya. Dia mau main direct juga, makanya yang tadi kita sebut semua. Bahkan dia katanya mau main diagonal tactical, jadi dia akan membuat satu gerbong di tengah. Makanya pemain-pemain tengahnya tuh gila-gila banget tuh. Jadi dia akan trap seluruh pemain tuh dari tengah. Bahkan center back-nya aja kan sekarang udah canggih banget kan. Canggih banget secara ball play. Iya, makanya itu dia, wah ini menurut gue lumayan seru sih buat lihat City ya. Serem ya City balik lagi nih. Tapi Maresca juga kan tinggal dia. Maresca di perjalanan klub World Cup ini juga dia eksperimen. Kira-kira apa yang bisa dia mainin, sempat main 4-4-2 juga. Dan menurut gue sih kalau dari sisi Maresca memang dia rada bebel, dia rada template. Tapi di dalam game dia reaktif banget. Jadi once ada yang nggak works dia langsung ganti ya. Tapi dia juga bisa jadiin pemain-pemainnya ini jadi salah satu yang menurut gue bagus sih. Nah, oke lah ya. Kalau misalnya si Fritz ini bisa, menurut lo akan berkembang di Premier League di musim depan ya. Tapi gue rasa sih dia akan tertati-tati sih kayaknya dari awal ya. Gue nggak yakin dia bisa langsung nyetel karena gue tuh sebenarnya rada dendam juga nih sama Liverpool ya. Gara-gara aku kan Chelsea nggak main semua gitu. Nah, karena semua pemain yang mau direkrut Liverpool akhirnya ke Chelsea. Jadi ada narasi tuh pada saat itu, pantes aja nih flop untuk kita ambil Caicedo, Lavia. Karena dendam mungkin ya pada saat itu. Jujur dendam itu. Caicedo. Terus tiba-tiba emang flop ya pada saat itu karena awal flop. Sulit beradaptasi, tapi akhirnya mereka bisa dan sepatunya kegedean mengembangkan permainan dan ya lu lihat sendiri sekarang bagaimana impactnya dua midfield itu kan. Lavia juga begitu udah fit dia langsung bisa take off lah menurut gua. Nah, tapi kalau lu lihat si Florian Wirtz ini di musim depan itu dia bakal kontribusinya apa gitu maksud gue? Kalau ditanya kira-kira kontribusi Fritz apa, menurut gue dari sisi playmaking. Karena progresi bola kita bisa lihat di Liverpool musim ini, walaupun kita sampai juara ya, tapi menurut gue ini ada progresi bola ya. Progresi bola full dari Mo Salah bang. Iya betul. Dari tengah. Bahwa untungnya dia masih punya McAllister ya. Yang dan bisa bantu lah ya, tandemin Salah buat bawa ke sana ya. Bawa sana, dan itu benar-benar kita, ya mungkin kita lihat sisi positifnya, Mo Salah jadi pemain yang sempurna bang di musim ini. Kita ilangin sisi flopnya di akhir musim ya. Yang 10 game week kosong. Itu kita ilangin. Tapi maksudnya sampai jadi top scorer sama top assist, nunjukin Salah di musim ini itu dewasa banget. Bukan cuma sisi golnya doang, tapi dia bisa playmaking. Assistnya
berapa? 18 assist loh di musim ini. Tapi di satu sisi itu jadi negatif juga buat Liverpool yang terlalu ngandelin Mo Salah. Betul, udah tua lagi. Wah iya udah 33 lagi umurnya kan. Jadi kalau salahnya lagi turun, nggak perform, Liverpoolnya kelabakan, Bang. Iya, drop. Untungnya udah juara duluan ya kemarin ya. Untungnya udah juara duluan. Ditambah pada saat tim-tim lain udah mulai bangkit kayak City kan. Iya, dia udah juara duluan. Iya, udah susah dikejar ya, Bang. Mungkin kalau gua ngambil kasus nyatanya bisa kita lihat Liverpool lawan Brentford. Iya. Game week berapa gue lupa, tapi paruh musim kedua. Itu di situ Liverpool jujur Salah lagi bodoh banget mainnya ya. Nggak bisa ngapa-ngapain, di lock abis-abisan sama defendernya Brentford. Kita baru bisa golin di menit 90 ke atas, Bang. Semenjak masukkan Darwin Núñez sama Chiesa dan Elliot. Dan itu dua itu juga kayaknya keluar ya. Núñez sama Chiesa kemungkinan besar bakal keluar ya, karena kalau Núñez udah hampir 100%, udah mau ke Napoli. Kalau Chiesa juga kemarin ada rumor juga ya mau balik ke Italia, katanya mau Milan. Iya, ada yang bilang ke Napoli juga. Jadi ya udah mau keluar lah. Tapi menurut gua ya itu apa yang bisa dibawa sama Fritz ke meja makanan Liverpool ini pastinya sisi playmaking utamanya, karena ya musim kemarin Liverpool juara benar-benar jujur aja yaitu Mo Salah one team FC itu. Iya. Tapi emang kalau secara progresi bola Florian Wirtz ini paling gede sih. Betul. Di musim lalu dia 8,4 per game ya. Jadi emang dia selama 90 menit itu sentral banget, dan touch-nya di rata-rata di musim lalu itu 88 touch per game. Jadi hampir setiap menit dia tuh megang tuh ya. Iya, jalanin bola. Iya. Nah, itu menurut gue salah satu ancaman juga, tapi itu kan di Bundesliga, guys ya. Kita belum terbukti di Prem. Nah, itu betul. Karena kalau kayak Enzo Fernandez ya, kalau kita ngomongin ya, Enzo Fernandez itu di Benfica, ya, walaupun dia cuma sebentar ya, hampir nggak nyampe semusim lah dia di Benfica ya, langsung di ini. Tapi kalau kita ngomongin dia di Argentina, di Benfica gitu, lumayan juga dia, touch-touchnya juga bagus, terus juga dia progresi bolanya bagus. Begitu di Prem, mati dia nggak bisa memainkan permainan yang dia mainkan di klub dia sebelumnya. Akhirnya dia berubah menjadi long ball playmaking. Jadi bagaimana dia deliver bola-bolanya tuh dari banyakan passing long ball. Dan musim ini bagus kan? Iya, karena dia salah satu yang progresi long ball-nya itu paling bagus di Prem. Iya. Dan menurut gue itu salah satu cara pemain mahal buat survive di Prem. Tambah dia udah nyobain 3 posisi, 3 peran. Jadi nomor 8 di musim ini juga mewah. Jadi box player itu kan, masuk ke dalam box penalti lawan. Kelihatan finishingnya juga bagus. Makanya menurut gua, kita nggak tahu ya, tapi gue sih pengennya flop. Ada doanya itu. Kalau gue pengen flop, karena lo salah satu yang kandidat juara tuh gede sebenarnya dari secara statistik. Dari persentase semuanya tuh lo gede banget. OP lah kalau kata orang sekarang ya. Iya, OP, overpower. Iya, lo datengin si A, si B, wah gila. Nah, tapi gue berharap flop, tapi nah ada satu yang menurut gue akan jadi kesulitan nih buat si Wirtz di Premier League. Apa tuh? Injury-nya di tahun 2022 kalau nggak salah ya. Dia sempat ACL juga kan, 9 bulan off. Walaupun di seluruh artikel Bundesliga itu menganggap dia comeback stronger than ever ya sebelum dia ACL. Tapi kita nggak tahu kalau di Prem karena satu musim pemain tuh bisa mainin sampai 50-60 game kalau di Premier League. Kalau main full semua. Ya, kalau main full sampai ke stage final ya. Kalau di Bundesliga mungkin permainannya nggak nyampe situ, paling mentok mungkin 40 lah. 40. Udah paling jauh tuh. Paling cuma di FB Pokal lah. Iya, paling jauh. Kalau di Prem tuh bisa sampai 60 gitu. Nah, menurut lo ini injury dia nih akan mengganggu nggak? Injury mengganggu atau enggaknya? Kalau gue jujur iya, karena satu, lo main progres bola yang memang tight ball ya, jadi banyak pergerakan. Secara fisik lo pasti dieksploitasi. Hazard. Iya. Kedua, lo cara bermain dia ini kalau gue lihat pas pertandingan Leverkusen lawan Bayern Munchen yang 0-0, itu kan dia progresi bolanya gila banget tuh. Sentral permainannya tuh di dia. Cara dia hold bola itu dia ngorbanin kakinya, cuy. Jadi dia tahan bola, orang tuh
pak. Nah itu gue yakin banget itu bahaya banget buat dia, cara permainan dia kayak gitu. Menurut lu gimana? Ya menurutku itu alasan lu tadi masuk akal ya bang. Masa kita tahu Premier League tensinya sekeras apa permainannya. Tapi kalau kita lihat dari sisi stories, oke lah, tadi kan udah dibilang juga playstyle-nya mirip Hazard. Dan Hazard di Premier League aman-aman aja bang. Aman-aman aja, tapi karena dia cepat geraknya. Jadi sebelum orang awalnya dia bahaya, sampai di akhirnya kan dia cedera. Di Madrid? Enggak, di Chelsea dia sempat cedera. Dia sempat cedera, tapi nggak parah waktu itu, cuma 2 atau 3 bulan. Habis itu dia dibeli Madrid. Kebetulan banget. Jadi sialnya di Madridnya. Iya, meledaknya di Madrid. Tapi sebenarnya rentetan cedera itu udah terjadi di Chelsea karena permainannya dia itu memang ngorbanin kaki ya? Iya, maksudnya high intensity banget, kontaknya tuh gila banget gitu. Nah itu yang gue lihat kayaknya bakal jadi batu sandungan buat dia. Mungkin kalau lu tadi nyebutnya faktor banyaknya match atau apa, gue kurang setuju. Karena ada alasan, ada faktor dari kedalaman squad. Maksudnya kalau dari banyaknya match, Liverpool udah ready. Kita punya 3 yang punya di nomor yang sama, maksudnya di peran yang sama. Ada Fritz sekarang, ada Szoboszlai, sama Harvey Elliott. Dan tiga-tiganya menurut gue kualitasnya nutup bang. Harvey bagus ya? Bagus. Ini gue gak tau ya, gue lawyer Liverpool atau gimana. Menurut gue Harvey Elliott adalah seorang yang bagus. Dan menurut gue jadi kalau dari banyaknya match cukup aman. Cukup aman. Tapi kalau lu tadi bawa variabel dia tipe permainan yang ngorbanin kaki sendiri kayak Hazard, ya gue nggak bisa nyangkal. Mungkin ada sekali 2 kali yang cedera. Tapi kalau dari banyaknya match atau apa, menurutku bukan halangan buat Fritz karena jadi lu pede lah ya dia bisa survive ya. Ya kalau ini soalnya ring tinju yang ekstrim bro, kalau di Premier League ini ekstrim. Tapi kalau lu nggak cuma ngomongin soal tactical ya, tapi kesiapan fisik. Ada yang memang jago banget datang ke sini, fisiknya jelek mati. Ada back asli Inggris yang Brexit tackle gitu ya. Tapi menurut gua tetap kayak Patu kurang skillful apa begitu di Premier League, KO dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ya kalau Fritz menurut gua mungkin nggak bakal ada momen dia nggak sebagus di Liverpool. Nggak se-ekstrim itu, nggak yang kayak magician nih orang, tapi tetaplah quality gitu. Lo pede ya? Gue pede jujur. Kalau gue cengin pas jatuh, itu nih kita klip video ini, kita keluarin ya. Ini dia, kita lihat hanya bermain 5 game guys. Gak, gue pede guys. Wah, bangkrut sih gue bilang Liverpool kalau dia cuma main 5 game. Bang, jarang-jarang transfer, sekalinya transfer masa cedera orangnya. Transfer dia sukses yang gede itu cuma Alisson sama Van Dijk. Sisanya, Andy Carroll. Itu yang dikira 30 juta ya dulu. Itu mahal banget cuy dari Newcastle. Itu gila. Terus Benteke dari Palace ya. Iya gila itu. Padahal di Palace di Newcastle, gacor banget Benteke. Itu makanya ya Chelsea juga ada sih yang kayak gitu. Cuma untungnya Chelsea nggak ya karena banyak transfer yang mahal, jadi nggak terlalu banyak di itulah ditambah di highlight lah. Banyaknya mungkin gara-gara udah di medsosnya. Tapi waktu Chelsea transfer mahal-mahal itu ada yang lebih mahal di luar, Neymar, apa, jadi ketutup lah. Kalau ini kan lo udah jadi sekarang lo jadi highlight nih. Top of mind-nya orang. Jadi headline gitu sekarang. Transfernya Florian Wirtz ini jadi headline, dan ini yang menurut gue digoreng banget pasti. Apalagi media Inggris ya. Berat ya media Inggris, kalau sekalinya jago tuh itu dianggap lo jago aja masih di tai-taiin sama media Inggris. Tapi menurut gua gimana ya Bang ya? Liverpool seharusnya sih masih aman karena gua percaya sama yang namanya Richard Hughes dan Michael Edwards. Ngambil pemain nggak pernah salah karena gua rada lupa, sorry kalau buat fans Liverpool bisa koreksi gua. Richard Hughes atau Michael Edwards pas masih di Liverpool pembeliannya hampir sukses semua bang. Pas udah keluar, Jurgen Klopp milihnya ngaco semua. Darwin Núñez itu pemilihan dari Jurgen Klopp, dan hasilnya ya kelihatan si Marmut. Tapi emang transfernya Jurgen Klopp nggak banyak yang bagus sih sebenarnya. Tapi dia memang secara quality manager bagus. Betul, secara permainan dan manajemennya bagus banget. Dia bagus. Tapi untungnya pada saat dia ada cederanya jarang. Trio lo itu
Tapi kan ada kambing hitam ya, akhirnya Firmino-nya juga hancur kan. Firmino-nya udah mulai down, dia dikeluarin. Udah habis tuh sebenarnya. Iya, Liverpool juga. Iya, turun banget. Iya, karena ya lu bergantung pemainnya itu aja sebenarnya. Betul. Iya kan? Iya. Dan itu riskan menurut gua. Ya. Beda sama Chelsea. Chelsea kedalaman nggak ada yang diharapin kalau Chelsea ini kedalaman skuadnya saat ini menurut gua udah jauh lebih baik daripada Chelsea 2-3 tahun yang lalu. Oh iya. Walaupun pemainnya lebih banyak 2-3 tahun yang lalu ya, tapi secara fungsi, secara ya kualitas juga. Ya, secara fungsi, secara kualitas, secara fisikal, mereka semua fit, mereka semua bisa kasih top form itu di musim depan menurut gua. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba Chelsea ada di papan atas ya. Yo, klip juga. Jadi di klip ya guys. Iya dong, harus dong. True Blue tuh harus optimis walaupun kita mengakui bahwa transfernya Liverpool sama Chelsea sama City tuh bagus-bagus. Tapi kedalaman squad kita wah juga gak bisa bro. Dan menurut gue itu juga jadi Dewsbury Hall, lu tunggu aja. Menurut gue Dewsbury Hall itu meledak nanti. Palmernya Liga Melon tuh. Ini gue coba puji Chelsea dikit lah bang. Tapi kita nggak perlu puji, kita udah angkat trofi juga soalnya. Mas gue Chelsea kan dibully gara-gara masuk Conference League kan. Iya. Tapi menurut gue itu jadi hikmah karena bisa ngembangin pemain di situ. Itu hikmahnya itu dengan adanya si Melon ini. Jadi pemain-pemain itu satu musim dia bisa sekolah dulu. Yes, kira-kira nih gue mainnya kayak gimana ya di Maresca sistem ini. Nah kalau lu lihat di klub World Cup yang ini nih, nanti malam nih main nih, itu sih pecah sih menurut gue. Benfica lewat gue yakin. Ya mungkin lulusan Conference League ini kayak Eric George, Mark Guiu, nah dia cedera soalnya. Dewsbury Hall, ya Palmer aja Liga Melon tuh bahasa gue. Jadi ya menurut gue Conference League buat Chelsea ini juga bisa jadi, bukan bisa jadi nilai positif banget. Jadi positif banget, juara, terus juga jadi ajang tryout. Ajang tryout itu tryout. Iya, itu sih. Makanya gue pede sih sebenarnya, gue pede di musim depan, apalagi kalau Gittens ya, sama satu striker lagi datang. Ini kan Joe Pedro, tapi Joe Pedro ditolak kan. Pedro janganlah. 2 kali bid, tapi ditolak. Cuma Enzo Maresca pengen semuanya versatile di depan. Jadi nggak cuma di satu posisi aja. Jadi lo lihat nanti dia acak adut nih di depannya nih. Dicoba-coba ya. Iya, itu sih yang menurut gue ya bisa jadi bom waktu juga. Tapi kayaknya sih kalau lihat dari pengalaman yang udah kejadian di musim lalu, gue yakin sih. Ya karena ada tren positifnya. Ya kayak tarik George ya kan, 3 posisi berarti ya. Iya. Kanan, false nine, kiri. Iya. False nine, kiri, bisa semua. Ngegolin semua lagi. Oh, pas di posisi semua. Iya, di situ semuanya bisa ngegolin. Di kanan doang dia nggak. Belum. Ibnu Saka. Iya, Ibnu Saka. Terus kalau lihat ya, progresinya Chelsea squad ini, bagaimana Maresca bisa meng-create fitness playernya jadi 100% dan itu modal penting menurut gua. Itu. Dan gua nggak tahu kalau Liverpool ya, kalau Liverpool skemanya seperti apa, tapi gue lihat di musim lalu kan lu juga sempat ada beberapa cedera ya, walaupun nggak banyak ya. Iya, nggak banyak bang. Iya, tapi tetap cedera. Cuma kan tensinya bakal beda kalau di musim depan, karena tim-tim udah berbenah semua. Musim lalu lo mungkin happy karena banyak yang drop timnya kan. Justru tim-tim kuda hitam yang itu gila-gilaan. Bournemouth, Forest, Fulham, Palace. Kalau yang top 6 semuanya udah turun, iya. Apalagi, sama kayak zaman Leicester juara dulu. Kalau itu semuanya udah drop semua. Liverpool Benteke itu. Nah, kalau Liverpool musim depan gue yakin nih udah nggak mungkin bisa segampang musim kemarin. Iya, gue setuju sih. Tapi ya kalau dia ngomong gitu kan, tapi kuda-kuda hitam ini juga mengganggu banget bang. Pastilah. Tim-tim besar dimakan semua itu, Bournemouth, Forest, ngeri semua. Dan mainnya mereka nggak peduli main cantik bro. Yang penting gue defense, gue bisa 0-0 aja udah cukup. Iya, tapi spiritnya gitu. Itu betul, apalagi Forest kan. Iya, jadi lepas mainnya. Tapi kita bisa lihat Bournemouth juga bang. Iya. Itu menurut gue Bournemouth yang ngegantiin Big Six musim lalu karena mainnya cukup cakep juga. Ariola tuh jadi campuran karena Ariola ini emang bagus banget sih menurut gua. Tapi progresi permainannya tuh nggak kelihatan sebenarnya. Jadi orang melihat, oh ini tim defense nih gitu. Tapi defendernya mewah semua bro.
Denhausen itu gila. Zabarnyi itu dua orang itu jadi nyawa defensifnya Bournemouth, gue setuju ya. Iya, tapi kita nggak tahu ya kalau musim depan ya balik lagi Premier League ini kan kayak kuliah. Betul. Lu setiap minggu tuh lu dapat ilmu baru terus gitu. Kalau gue sih melihat Florian Wirtz ini, gue penasaran sebenarnya ya cara dia main di Premier League itu akan seperti apa. Kalau 1-2 pertandingan pasti dia akan tetap kayak dia main di Leverkusen pasti ya. Arne Slot pasti memfasilitasi dia lah. Gimana caranya dia bisa dapetin PD-nya dulu gitu. Ya. Tapi kalau buat long term di 5 pertandingan pertama, gue nggak yakin dia bisa impactful di 5 pertandingan pertama. Semua udah dicoba, kayak Havertz juga gitu, Timo Werner juga gitu, Enzo Fernandez juga gitu di 5 pertandingan pertama. Kayak Sedo apalagi, parah banget. Oh, iya kan? Iya parah, kayak Sedo parah. Iya, nah itu menurut gue sih sama lah nasibnya bakal kayak gitu juga. Kalau lu, menurut lu gimana? Kalau ngambil faktornya 5 match ya, mungkin ada beneran dari lu. Tapi gue masih tetap sama narasi gue percaya sama ya, sumpah, bang. Ini orang mewah bang, bakal meledak di Liverpool ya. Karena ya ini udah menurut gue boardnya Liverpool udah nyiapin Florian Wirtz ini jadi the next Salah. Oke. Buat jadi ya bola semuanya dari Wirtz itu loh. Tapi Salah diperpanjang kan? Salah perpanjang 2 tahun. Sampai 2027. Ya buat itu doang kali ya, apa transisi ya? Transisi ya, buat nyiapin. Tapi gaji naik kan dia? Naik. Iya, tapi ya menurut gue ya nggak lama lah ya, nggak mungkin diperpanjang lagi. Iya, ini masa transisi buat pindah ke masanya Florian Wirtz. Ya, semoga berhasil ya, gue nggak tahu. Ya, gue sih kalau lu pede nggak? Apa kontribusinya Florian Wirtz ini nanti di 5 pertandingan pertama lu itu? Gak begitu banyak ya, lawan siapa aja tadi? Berat, game week 5 berat bang. Arsenal ya? Bournemouth, Arsenal, Newcastle, Burnley, sama yang kelima jujur gue lupa. Liverpool kita coba cek. Wah iya, Bournemouth, Newcastle, sama Everton. Arsenal, Everton derby. Iya derby. Itu berat sih. Kayaknya sih dia bakal cedera di situ sih. Di Everton ya? Iya. Gue sih kayaknya sih dia nggak akan survive di game Everton ini sih. Wah kalau dia mainnya jahat tuh pasti. Kalau dia mainnya kayak gitu nih. Niat jahat tuh. Newcastle, Bournemouth. Iya sih, Newcastle berat juga. Wah Arsenal, waduh. Ini sih bisa patah kaki sih. Ini emang ajang doain Florian Wirtz ini. Tapi kan ada jeda itu ya, kayak jeda internasional kan di Agustus ke September. Betul. Tapi internasional juga keras karena round terakhir kan itu. Round terakhir buat kualifikasi kan. Kualifikasi World Cup. Iya, berat juga. Timnas kita. Iya, makanya. Jadi lo kira-kira si Florian Wirtz ini di 5 pertandingan awal bakal bikin berapa gol, assist atau gimana? Oke, kalau bahas kayak gini, pasti pertama gue disclaimer dulu, kita bisa prediksi ya. Tapi kalau dari semua dari atas sih sebenarnya. Kita hanya bisa berencana, memang semua keputusan ada di tangan yang di atas ya. Tapi kalau dari bayangan gue ya, Florian Wirtz mungkin 5 match pertama nggak terlalu banyak dia ya. Mungkin dari 5 match assist 2, 3 golnya sama juga. Tapi kita bisa lihat lumayan dong. Lumayan, iya, tapi maksud enggak yang 3 assist, 3 gol. Udah 8 gitu. Tapi yang gue utamain tuh enggak, maksudnya rating udah 8 kalau udah kayak gitu. Gue pede itunya. Tapi gue lebih ke pede di pola permainan dia yang bakal efektif ke forwardnya Liverpool. Oke, akan membawa satu progres ya. Betul. Impactnya mungkin bukan GA ya. Iya, impactnya nggak di GA tapi di permainannya. Kita lihat nih nanti. Kita lihat ya nanti. Kita coba lihat. Mungkin kita akan bikin satu segmen setelah 5 pertandingan. Kita analisa ya di 5 pertandingan itu. Jadi ini si Wirtz ini impactnya seperti apa di Liverpool. Dari video ini kita bisa ambil kemungkinan hidupku cuma 2. Setelah 5 match ini yang antara gue dipuji-puji atau nggak gue dihujat gitu. Ya memang begitu sih. Kalau gue akan bandingin sama Enzo Fernandez, menurut gue jauh, pasti jauh. Enzo Fernandez mungkin lebih detail ya. Tapi gue nggak tahu nih. Kalau Chelsea bisa terus di Club World Cup ini sampai final, mungkin ada kemungkinan capek banget ya pemain-pemain Chelsea. Karena knockout stage ini kan pasti mainin yang terbaik ya. Cuma Enzo Fernandez sudah teruji bro, di Argentina dia juga mainnya full sampai dapat pemain terbaik Piala Dunia. Pemain muda terbaik. Iya, pemain muda terbaik. Dan di nextnya memang dia cedera kan akhirnya kan hernia kan. Tapi ya menurut gue dengan dia cedera masih ada 2 assist atau 3 kalau nggak salah, ya masih oke juga sih sebenarnya. Iya. Tapi di musim depan
pasti lebih gacor sih daripada Florian Wirtz. Ya, Gue yakin sih. Susah lah, maksudnya kalau variabelnya ngambil Enzo setelah dia berkembang kan susah juga bang. Ya kan banyak lama juga waktu Enzo masih jelek performanya. 6 bulan, cuman Ya, abis itu dia operasi, abis itu dia udah take off. Di akhir Pochettino dia udah gila banget. Iya, karena udah balik ke posisi naturalnya. Iya, dia udah gila banget. Di awal Pochettino, nah itu dia emang wah berat lah dia. Iya. Ya kita tunggu aja lagi nanti gimana setelah 5 match ya. Oke, coba kalian komen guys tentang pembahasan kita ini. Menurut kalian semua siapa yang bakal lebih baik ya, Enzo Fernandez atau Florian Wirtz? Terus juga lu kalau ada yang mau kasih komen fans Liverpool di bawah, prediksi si Florian Wirtz ini di 5 pertandingan awal Premier League menurut lu gimana? Ya. Oke. Tapi dia akan main di posisi nomor 10 berarti ya? Ya prediksi gue nomor 10. Nomor 10 ya. Posisi terbaiknya lah. Endingnya top score nggak dia? Kalau di Leverkusen dia top score kan? Top score, tapi kalau di Premier League jujurnya kalau tadi gue pede-pede tentang permainan ya, kalau top score nggak. Juara nggak tapi? Oh juara lah. Juara lah. Gila. Kita quadruple musim ini. Aduh, ada yang kayak gitu. Lu nanti piala. Jangan. Tapi kalau juara, ya kalau juara doang konteksnya, gue pede. Mau juara apapun kan? Iya. Oke, kita wrap dulu section ini ya. Jadi video ini kita tutup dulu. Jadi kemungkinan besar kalau gue meranking transfer multimillion Premier League pounds ya. Ya, multimillion pounds di Premier League ini nomor 1 menurut gue tetap Enzo Fernandez. Nomor 2 Caicedo, nomor 3 belum tahu siapa karena Florian Wirtz ini kita nggak tahu nih. Bakal gimana kan? Iya. Menurut lo dia worth it banget dan akan works ya? Dibilang worth it banget juga enggak, tapi kan banyak narasi sekarang bilang wah Florian Wirtz apa nih 100 juta gitu. Tapi menurut gue sebenarnya masih masuk akal di zaman sekarang gitu bang. Iya, karena ya pemain-pemain yang murah tuh siapa sih zaman sekarang? Mungkin lah adalah kayak banyak mungkin orang pasti bilang Erling Haaland dari Dortmund ke City 60 juta. Tapi kan itu langsung gacor banget. Iya, jarang-jarang aja kan. Itu karena lebih kesalahan Dortmund aja jual murah. Tapi lo akan lihat dia nggak akan sama dengan Enzo dan Caicedo. Lebih lah. Di awal. Di awal ini menurut lo dia akan gacor nih langsung. Menurut gue gacor. Nggak percaya gue. Menurut dia gacor, menurut gue enggak. Ya. Kita tutup video ini dengan pernyataan itu ya. Menurut gue Florian Wirtz ini akan flop di pertandingan awal Premier League ya. Dan menurut gue Florian Wirtz bakal works. Kita lihat guys, kita akan bikin video lagi setelah 5 match ya. Oke ya. See you guys. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen video ini ya. Sampai ketemu lagi. Tetap dukung Chelsea. Let's go Liverpool. Yan we are. Of the Chelsea. Let's go.